Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dipertemukan di kesempatan yang insyaallah sangat mulia ini untuk bercerita atau berkisah kepada kita semua dari cerita pengalaman-pengalaman yang telah lalu ini, lebih mendekati kepada ceramah yang tadi malam saya sampaikan. Itu pun akan saya ceritakan di hadapan teman-teman sekalian. Salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah akacuer madejeng, sehingga maka ditata iku maka cuy kira nabita salampena nabita sallallahu alaihi wasallam insyaallah salama kiri doi wanu yani tu wanu walino ni wanu akhirat. Itu janji agama kita. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke 5 insyaallah. Pertemuan ke 5. Saya akan bercerita tentang kisah seorang sahabat Nabi bernama Nuaiman. Mungkin tidak terlalu biasamu yang kalinga ya, tentang kisah seorang sahabat bernama Nuaiman ini. Kalau kita berikan judul apa ya? Nuaiman ini pemabuk yang dicintai Nabi. Ya. Pemabuk yang dicintai Nabi, itu judul dari saya pribadi itu. Yang jelas, kalau kita berbicara tentang Nuaiman ini, dia adalah seorang sahabat daripada Nabi SAW. Nuaiman punya kebiasaan setiap harinya, bahkan ketika setiap ingin berjumpa dengan Nabi SAW, maka pasti Nuaiman ini mabuk, dalam keadaan mabuk. Pasti mabuk. As-salame sirun tu nabita, pasti mabuk. Ya. Minum yolo, natungka yolo minum. Kenapa? Magin apa krono Aiman? Sari komang ilai tago oko nabita. Jadi sangat suka, senang ditegur oleh Nabi. Begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya setiap siruntu nabita, Nuaiman haram, dilarang oleh agama kita. Maka Nuaiman berkata, ya wahai Rasulullah, saya akan meninggalkan. Nuaiman tinggalkan pada saat bersama dengan Rasulullah. Paja menu yoko si barambita, paja mabuk, pernah diamparan. Tapi kok pemangi besi untuk nabita mau sih, karena memang napo jemeter kuri. Kuriam parang ira nabita sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ya kung kanggo tata ini makwe. Maga diro. Iya pana mabo, iya pana menu ya kumesir untuk ini. Ya. Nuaiman ini adalah seorang sahabat yang
Pertama, membuat Rasulullah tersenyum saat kesedihannya. Ya, karena Rasulullah bersedih ketika ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Ya. Di mana tersenyum pertama? Pada saat itu Nuaiman ingin menghadiahkan seekor kambing kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi lucunya, ia roh pangulut tak Nuaiman. Nah hadiah Nabi tak jok nalang bembe rifa balut bembe tapi nalurang Nabi tak pajak. Iya, dia masih dah kaku Nabi tak jok ni ialah bembe nala bembe Nabi tak tapi dia nak melok ya kuala nam pajak karena memang tidak mampu Nuaiman. Hanya punya keinginan besar untuk mak bere bembe di Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Thabit. Ya rafa kalau bembe farangka lopo. Juga ini ya Zaid. Lo kak masih dekat ku Nabi tak bembe. Tiuring Nabi tak. Tiuring Nabi tak. Maka aku tanya Zaid nasim bagaimana dengan uangnya alin na bembe. Maka dari lebani ku Nabi tak. Ya. Lebani nasi ku Nabi tak. Maka diantarlah kambing ini oleh Zaid bin Thabit. Serentak Nabi Ta'ala ke hadiah oleh Nuaiman, hadiah untuk Rasulullah. Gembira Nabi, senang. Kapan Rasulullah tersenyum? Wattunna narampiasan na Zaid bin Thabit Nuaiman na angka pala Nuaiman oko wirid tembok kalau kita sekarang di celengi Nuaiman Zaid bin Thabit maka narem tong mo kana bitta. Maka dia lihat ini pekerjaan Nuaiman ini. Maka dari situlah senyuman pertama Rasulullah SAW. Saat Zabit ingin pergi, mata jeng ngopi Zaid. Karena kita selesai dah. Dari Zaid, naam ya Rasulullah. Agami pala ita jeng nasi duina adin na bembe. Dia pernah wajah Nuaiman, orang yang diimpa aja. Di situ lah puncak. Daripada senyuman Rasulullah. Di situlah pertama Rasulullah tersenyum saat kesedihannya karena ditinggal oleh dua orang yang paling cintai. Masih ada kisah daripada Nuaiman. Ketika kedua kalinya membuat Rasulullah tersenyum itu ketika Nuaiman wafat dan dia memandikan langsung Nuaiman adalah Rasulullah SAW. Luar biasa. Dalam janji agama kita yang bisa bersentuhan langsung dengan kulit Nabi SAW dengan penuh rahmat kasih sayang, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Nuaiman dimandikan langsung oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Karena begitu cinta Nabi kepada Nuaiman. Saat selesai diantar langsung oleh Rasulullah SAW ke kuburan, dimakamkan. Orang-orang sudah pulang tapi Rasulullah masih tinggal.
Karena kelebihan Rasulullah, mujizat Rasul yang lain daripada mampu mendengarkan suara dari dalam kubur. Maka Rasulullah menunggu, jangan sampai Nuaiman tidak mampu menjawab pertanyaan daripada Munkar wa Nakir. Maka Rasulullah tunggu sampai selesai, didatangi oleh Munkar wa Nakir. Datanglah Munkar kepada Nuaiman. Ditanya, "Man rabbuka?" Nuaiman jawab, "Rabbi Allah, Allahu Rabbi." "Man nabiyuka?" Kata Nuaiman, tunggu. Apa saya tidak salah dengar? Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Belum jelas, ulang, coba sekali lagi ulang. "Wa man nabiyuka?" Walaupun suara Munkar, masih aja merukalah ada. Nah, sabak engkau pitam ya semondro. Maka disitulah kedua kalinya Rasulullah SAW tersenyum menyaksikan ucapan jawaban Nuaiman kepada Munkar wa Nakir. Luar biasa. Nuaiman sudah meninggal, leleh sama sini Allah, tapi masih mampu membuat Rasulullah tersenyum. Maka disitu letak kasih sayang, cinta Rasulullah kepada Nuaiman. Kesimpulannya, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebab Nuaiman begitu dijaga oleh Rasulullah SAW sampai tidak ditinggalkan pada saat dimakamkan? Orang-orang sudah pulang, tapi Rasulullah bisa tinggal menjaga. Barangkali nanti ada yang tertinggal jawaban Nuaiman oleh Munkar wa Nakir. Sebabnya adalah satu, adalah cinta. Karena Nuaiman begitu cinta kepada Nabi SAW, berusaha melakukan apapun itu untuk membuat Rasulullah tersenyum. Maka cintanya Nuaiman dibalas oleh Rasulullah dengan cara seperti tadi. Maka ketika saling mencintai antara sahabat dan Nabi SAW, begitupun kepada kita. Ketika kita seorang umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ketika kita membalas cinta itu kepada Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka penutup, mari tumbuhkan cinta dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marhaban ya Rasulullah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.